Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selama eh, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam berkarya seni. Mana kemarin kita sudah membahas tentang apa itu seni dan budaya, baik itu dari sisi pengertian serta istilah-istilah yang berkaitan dengan eh, seni dan budaya. Oke. Masih semangat semuanya ya, kuliah dengan Pak Farid. Alhamdulillah ya. Hmm. Eh, nah, pada materi kali ini kita akan membahas tiga ruang lingkup. Yang pertama, pendekatan teknologi, penciptaan karya seni. Yang kedua, ruang lingkupnya penggunaan teknologi. Yang ketiga, rencana dan laporan kerja. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, pendekatan teknologi, penciptaan karya seni. Kita mulai dari yang pertama dulu. Apa sih teknologi itu? Nah, istilah teknologi ya. Istilah teknologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekno, mengacu pada suatu seni atau keunikan yang mempunyai sistematika. Dan istilah teknologi menyatakan proses yang berkaitan dengan penggunaan peralatan dan mesin guna mengubah alam atau lingkungan material untuk kemaslahatan manusia. Pendekatan teknologi menunjuk pada seseorang yang akan memecahkan permasalahan yang menggunakan sistematis melalui keteknikan yang teratur yang disebut dengan sistem teknologi itu sendiri ya. Oke. Nah, eh, ada struktur karya seni. Selanjutnya yaitu struktur karya seni. Yang ada tiga poin. Yang pertama, wujud atau kontur. Karya seni merupakan suatu visualisasi suatu karya, misalnya gerak, rupa, dan suara yang berfungsi sebagai penampung gagasan dan ide. Isi yang isi membuat suatu pesan, cerita gagasan, dan imajinasi suatu karya seni yang dikembangkan untuk memberikan tekanan spirit, nuansa, dan membuat suatu penampilan karya seni. Tata laku atau konteks berkaitan dengan prinsip latar belakang penciptaan suatu karya, tujuan berkarya, pengaruh, adat dan penataan sistem cara pandang seseorang atau masyarakat terhadap kehidupan. Jadi ketika ini merupakan struktur karya seni, di mana kita kemarin sudah membahas tentang ah, seni apa saja, masih ingat? Nah, ya, yang pertama yaitu seni musik. Nah, sudah dibahas. Kemarin tadi bahas tentang seni musik, seni tari, dan seni rupa. Dan dikemas menjadi suatu kreativitas yang bisa ditampilkan khususnya untuk anak sekolah dasar. Begitu. Nah, adapun cakupan teknologi ini, eh, cakupan teknologi hadir karena manusia harus mempertahankan hidup dibandingkan dengan ketika manusia purba dalam kehidupan yang masih sederhana. Kemajuan berpikir ini menjadikan manusia menciptakan peralatan atau sistem kinerja yang disesuaikan dengan fungsinya. Cakupan teknologi eh, yaitu hasil budaya manusia untuk mempertahankan dengan menciptakan sarana dan prasarana melalui penelitian atau percobaan. Jadi teknologi itu dimanfaatkan guna untuk mempermudah suatu pekerjaan manusia begitu ya. Nah, adapun model pemanfaatan teknologi dalam karya seni ya contohnya yaitu prinsip untuk mengekspresikan dalam suatu karya seni dibutuhkan keberanian atau ide
yang tepat untuk keteknikan agar apa yang akan diutarakan menjadi lancar sesuai rencana semula. Jadi ada 3 prinsip dalam keteknikan, yaitu yang pertama teknik kerajinan, teknologi kerajinan, teknologi rekayasa, teknologi pengolahan. Nah, contoh pemanfaatannya dari sisi teknologi kerajinan. Bentuk karya seni terapan seperti cenderamata, menenun kain, memintal benang, dan lain-lain yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, fokusnya pada keterampilan produksi. Teknologi eh, rekayasa dilihat dari keteknikan dan dampak pembelajaran, misalnya ketika anak kebingungan memahami suatu objek. Mereka akan merekayasa suatu objek tersebut ke dalam komponen dan teknik yang mereka pahami. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan. Nah, proses teknologi produksi yang cepat, tepat, dan ekonomis, misalnya pemilihan cat air atau cat minyak, misalnya kayu atau besi, serta dan lain-lain ya. Nah, ini contoh gambarnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan bahas tentang ruang lingkup penggunaan teknologi. Jadi, gimana sih? Apa sih eh, ruang lingkupnya? Teknologi secara ideal mempunyai dampak atau peran dan manfaat yang menyebabkan pada akhirnya masyarakat ikut memasuki dunia teknologi atau memasuki dunia era globalisasi begitu ya. Akan perkembangan ini, perkembangan zaman akan selalu berubah dan teknologi akan semakin canggih. Sehingga teknologi yang dihasilkan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu teknologi sederhana dan teknologi tinggi. Ruang lingkup penggunaan teknologi yang pertama meliputi teknologi sederhana berenergi manusia dan teknologi sederhana berenergi alam, dan yang ketiga yaitu teknologi tinggi. Nah, teknologi sederhana bersinergi dengan manusia ya. Yang pertama ya teknologi putar, kedua teknologi tarik, yang ketiga teknologi pukul. Nah, oke. Apa itu teknologi putar? Teknologi putar ini berfungsi menggandakan, mempercepat kinerja, meringankan beban seseorang dalam bekerja setiap saat. Namun, setelah orang berteknologi karya itu membuat kinerja seseorang menjadi sangat bergantung kepadanya ya. Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Misalnya pada jam tangan. Prinsip kerja jam tangan penggunaan teknologi putar di mana orang sangat bergantung pada penentukan waktu yang berlangsung. Oke, selanjutnya teknologi tarik merupakan contoh teknologi yang sederhana karena menimbulkan kekuatan pendorong atau penarik. Kerjanya dibantu oleh kinerja manusia. Misalnya pada sepeda kayu, semakin kuat penarikan kayu kaki, maka pemutar gigi semakin depan akan menimbulkan tarikan kuat pada gigi belakang sehingga laju sepeda akan semakin cepat. Teknologi pukul. Nah, ketika seseorang secara tidak sengaja membenturkan benda ke benda lain, terjadi suara benturan, terjadi suatu getaran itu dalam ilmu fisikal gitu ya, sehingga menyebabkan suatu bunyi. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan seniman musik untuk menciptakan suatu bunyi dengan model benturan benda, misalnya benda alat atau gendangan atau perkusi. Sedangkan untuk tinggi rendahnya bunyi yang diciptakan tergantung pada nada besar kecilnya tabung yang berongga itu. Yang kedua yaitu teknologi sederhana yang berenergi alam. Penggeraknya biasanya kalau menggunakan alam itu yang pertama penggeraknya berenergi angin, menggunakan yang memanfaatkan eh, kekuatan angin.
fungsi angin dapat mengubah benda menjadi dapat bergerak sehingga menimbulkan gerakan, misalnya dalam karya manusia misalnya ada kipas angin. Itu dalam dalam sisi teknologi ya. Penggerak yang kedua, penggerak berenergi air. Pada teknologi air, penggeraknya digerakkan oleh air juga, misalnya kincir air ya. Kalau air selalu bergerak, kemudian di bawahnya dikasih kincir, lalu dia bisa berputar. Nah, ini adalah teknologi tinggi. Teknologi tinggi contohnya berenergi listrik, misalnya pada motor listrik, mobil listrik, itu contoh teknologi tinggi. Jadi sekarang sudah tidak asing lagi ya mobil listrik, motor listrik sudah banyak berkeliaran, terutama di Kota Malang sudah mulai banyak. Bukan hanya motor listrik ya, banyak ya sekali ya pemanfaatan energi listrik. Nah, kemudian selanjutnya teknologi digital, pemanfaatan teknologi digital dalam karya seni rupa melalui Corel Draw, Adobe Photoshop, program Macromedia, animasi PowerPoint, editing, nah, termasuk membuat PPT, ini juga teknologi digital namanya ya. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan teknologi dalam seni. Nah, dalam seni juga ada ya. Kalau dari seni rupa, ini contohnya dari seni rupa ya, pemanfaatan teknologinya seperti apa? Jadi kalau dulu itu menggunakan batik tulis, maka semakin perkembangan zaman ada batik cap, ya, lebih mempermudah. Dan yang terakhir ini ada batik print, sehingga mengandalkan teknologi banget, ya. Oke, itu dari sisi eh, seni rupa. Kalau dari sisi seni musik, kalau dulu pakai pianika ya, ditiup, kemudian pakai listrik, harus ada alatnya. Kalau sekarang ada yang lebih canggih lagi ya. Jadi piano atau pianika nggak usah beli. Kalian punya punya ini, punya smartphone ya. Kalian punya smartphone, langsung bisa didownload di ini, di apa namanya, di Play Store. Maka akan muncul pianika yang bisa ditekan di sana. Di HP di sini bisa ditekan. Bukan cuma hanya pianika, ada drum, gitar gitu ya. Bisa menggunakan HP. Nah, itu canggihnya jadi itu adalah pemanfaatan teknologinya. Oke, selanjutnya yaitu poin terakhir yaitu rencana dan laporan kerja. Ide dan gagasan dalam mencipta karya seni dengan memanfaatkan teknologi sederhana dapat dituangkan dalam sebuah rancangan yang meliputi karya apa yang akan dibuat. Bagaimana latar belakang munculnya ide tersebut dan apa manfaat dari karya tersebut. Jadi, yang munculnya suatu ide itu eh, berlatar belakang terhadap apa kebermanfaatannya dari eh, suatu karya itu sendiri. Ya. Selain itu, dalam merancang perlu dijelaskan bagaimana teknik dan cara kerja atau langkah yang akan dikerjakan untuk mewujudkan ide atau gagasan tersebut. Bahan apa yang digunakan, bagaimana karakteristik juga perlu dibuat dalam rancangan tersebut dan kesulitan yang diperkirakan akan ditemukan. Jadi segala sesuatunya harus kita rancang, kesulitannya apa dalam pembuatan karya seni tersebut. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa di WA ataupun sharing langsung ya. Nah, kemudian oke, itu beberapa contoh pemanfaatan teknologi dalam karya seni ya. Eh, Gunaannya apa? Guna untuk mempermudah. Semakin eh, perkembangan zaman, maka teknologinya akan semakin canggih. Teknologi akan berpengaruh bukan hanya di bidang seni, di bidang pendidikan, di bidang sosial budaya dan lain-lain. Untuk di bidang seni,
Bapak sudah contohkan ya, ada batik print, itu seni rupa, eh, dalam seni tarinya mungkin bisa ya seperti pandemi dulu, teknologi bisa menggabungkan semua tari-tari. Misalnya karena waktu pandemi, semua mahasiswa tari di rumahnya masing-masing dengan pola gerakan yang sama, kemudian diedit, dijadikan satu dalam teknologi gitu ya. Kemudian di dalam platform tertentu pakai menggunakan edit proses pengeditan, kemudian dikumpulkan jadi satu sehingga menjadi seni tari yang bagus gitu. Kemudian dalam seni musik ya, itu Bapak contohkan tadi, bagaimana menggabungkan musik dengan teknologi. Ada eh, banyak ya, contohnya seperti pianika tadi. Pianika tidak perlu seperti pianika, drum, gitar, tidak perlu beli alat musiknya, tapi cukup punya HP, kita download di Play Store, itu bisa belajar do, re, mi, fa, sol, la, si, do melalui HP. Jadi begitu saja pertemuan pada pagi hari ini. Kita sudah belajar banyak ya. Oke, kita nantikan pertemuan selanjutnya ya. Semoga kalian di sana sehat-sehat selalu dan masih semangat karena ke depan ini secara teori, nanti ke depannya ada praktik-praktik berkaitan dengan seni kreativitas di sekolah dasar. Ya, kalian akan membuat produk eh, dengan memanfaatkan suatu teknologi itu. Bagaimana eh, bagaimana seni tari, seni musik, seni rupa dikemas dalam suatu kreativitas dengan memanfaatkan suatu teknologi yang akan menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Ya, nanti akan ditampilkan dalam bentuk YouTube dan lain-lain. Oke, eh, demikianlah perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.